Amin. Masya Allah. Pernah acara kita. La ilaha illallah. Dan Allah terima semua doa. Ala ya sah. La tusaf bisatin. Wala tudhi wa tumsi dasyatatin. Umahid lil liga anfas bisatin. Wa kun basyan kariman dam bisatin. Wa fi man yartajik jamila ra'i. Sahabatku, janganlah engkau memiliki sifat yang keras. Jangan orang tadi itu angkuh, keras, otoriter, maunya sendiri, enggak memikirkan orang lain. Jangan pula engkau menjadi orang yang menyimpang di setiap pagi dan sore. Pagi maksiat, sore maksiat, siang maksiat, malam maksiat. Persiapkan hamparan yang paling istimewa untuk menjemput pertemuan, karena kamu akan bertemu dengan Allah. Persiapkan dengan bekal yang terbaik. Jadilah orang yang selalu berseri wajahnya, dermawan tangannya, ramah perilakunya, indah pandangannya bagi siapa saja yang berharap kepadamu. La tahgiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu tadi itu meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun dengan cara kamu bertemu saudara kamu dengan wajah berseri-seri. Jangan kamu meremehkan sedikit pun daripada kebaikan, sekalipun dengan wajah yang berseri-seri saja. Emangnya perlu biaya punya wajah yang berseri-seri? Anda cukup senyum kepada kaum muslimin, bersikap ramah terhadap kaum muslimin, itu sudah pahala, saudara. Dan jangan kamu menjadi orang pelit, nggak dicintai sama Allah, nggak dicintai sama makhluk. Al-jannatu darul askhya, surga itu tempatnya orang yang loman, orang dermawan. Maknanya an-naru darul bukhala, neraka itu tempatnya orang yang pelit, nggak peduli hatta saudaranya, nggak peduli hatta tetangganya, nggak peduli hatta kerabatnya. Dermawan tangannya, kemudian berseri-seri wajahnya, ramah, saudara. Kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda sayang, kepada yang sesama saling menghormati, saling memaafkan. Kalau sudah hidup demikian bagus ya ikhwani. Kemudian orang yang berharap kepada kamu, peminta, orang minta tolong, orang musyawarah, buat indah pandangannya melihat kamu. Jangan kalau orang bawa duit aja baru kita menyambut. Jangan orang kaya aja baru kita menyambut. Mereka yang datang kepada kamu itu untuk membuat kamu dapat ridha Allah. Orang-orang miskin yang datang kepada kamu itu ingin memberikan pahala kepada kamu. Kamu mengeluarkan dunia, tapi kamu dapat surga. Jangan pernah kamu menghina mereka. Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini enggak. Kalau sudah fakir datang belum minta, udah dia anak banyak tanggungan, anak banyak itu, anak banyak ini. Anta miskin.
Anta miskin fi ainil masakin. Ente jadi orang miskin dalam pandangannya orang yang miskin, orang yang fakir. Karena itu jangan demikian ya ikhwani. Hah? Ya Allah. Akhi, min kulli aibin kun naqiyya. Saudaraku, jadikan dirimu bersih daripada segala aib. Akhi, min kulli aibin naqiyya wa an maulaka kun wajilan jabiyya. Walil akhyari wal ulama najiyya. Wasulan ghaira muhtashimin zakiyya. Hamida sa'i fi injazi wa'i. Saudaraku, jadikan diri kamu bersih dari segala aib. Awas, apalagi kalau sudah dipanggil tokoh, dipanggil dengan panggilan yang mulia. Awas, jangan sampai melukai orang lain, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyinggung orang lain. Awas. Kemudian jadilah orang yang selalu takut dan selalu menghargai Tuhanmu setiap saatnya. Hah? Man asallah wa huwa yadri annahu yadri faqad istahza'a binadharillah. Siapa orang yang dia bermaksiat kepada Allah, dia paham Allah itu melihat dia, berarti menghina Allah. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah, dia merasa Allah nggak mungkin tahu maksiat anak, kafir hukumnya saudara. Selama-lamanya adalah Allah, keluar daripada Islam dia. Saudaraku, jadilah orang yang bersih daripada aib. Terhadap Tuhanmu selalu takut dan menghargai setiap saatnya kepadanya. Kepada orang-orang yang baik, kepada orang yang berilmu. Jadilah kamu orang yang akrab. Ajak musyawarah, tanya, duduk sama mereka, hadiri majlisnya mereka. Luqmanul Hakim nasihatkan kepada anaknya, ya bunayya, zahimil ulama, jalisil ulama wa zahimhum birukbatek, fa inna Allah yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Ini perlu kita nasihatkan kepada anak kita ya. Luqmanul Hakim nasihat kepada anaknya, anakku yang sering duduk dengan ulama, hadiri majlisnya dengan kedua lututmu, bersimpuh di hadapannya ulama, orang-orang yang saleh, para aulia. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan ilmu dan hikmah mereka, sebagaimana bumi akan menjadi hidup dan subur dengan air hujan. Tambah, nggak usah duduk, nggak usah hadir. Kemana anaknya akhirnya? Mau hadir di mana kalau tidak di hari majelis khair? Ini habaib ini. Mereka tadi itu sebelum meninggal udah buat majelis, saudara. Ada majelis. Majlis burdah ada, majlis maulid ada, majlis ihya ada, majlis hadith ada, majlis ini ada. Tapi yang hadir nggak ada antum. Orang lain ya turun. Aneh kan? Aneh. Nasihati sama anaknya, anakku duduk sama ulama. Dengarkan nasihat mereka. Nasihat mereka itu ibarat hujan yang buat subur bumi, akan bisa menyuburkan hati. Begitu ya ikhwani. Les bahasa Inggris dikoreksi anaknya, bisa tahu kenapa nggak masuk, kenapa terlambat. Untuk baca kitab nggak ada. Ajib. Kif hatinya anak ini demikian. Lah kalau mati gimana itu hatinya kering? Hah? Udah jauh dari majelis ilmu. Saudaraku, bersihkan dirimu daripada segala aib, selalu takut kepada Tuhanmu dan menghargai Tuhanmu, kepada orang-orang baik dan orang yang berilmu. Jadilah orang yang akrab kepada dia, selalu menyambung silaturahim ya, tidak kaku, bersih hati.
serta terpuji usahanya dan menepati janji. Kalau kerja yang baik, tepat janji, sama keluarga silaturahim, jangan maunya sendiri, maksa, bersih hati, jangan sombong, jangan meremehkan yang lain. Nikmat kalau hidup begitu, saudara. Mudah-mudahan Allah kasih kita bersih zahir batin ya. Nikmat hidup begitu. Yang membuat kita kotor ini ya ini sifat-sifat ini. Merasa tersinggung, merasa tidak dihargai. Ya ini jadinya kita tuntut orang lain untuk menghargai kita, tapi kita tidak pernah koreksi diri kita seberapa besar kita menghargai yang lainnya. Orang supaya bantu kita, tapi kita tidak mau bantu orang. Orang supaya ngasih kita, tapi kita nggak ngasih orang. Ajib. Seharusnya kita lebih koreksi diri, bukan koreksi orang untuk diri kita. Insyaallah. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, "Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsih." Allah itu kalau cinta kepada orang, nih tanda Allah cinta kepada manusia. Dia dijadikan teliti terhadap kekurangan dirinya, bukan teliti terhadap kekurangan orang lain. Karena itu cari teman-teman yang bisa mengingatkan diri kita. Jangan cari teman-teman yang muji-muji kita. Cari teman yang bisa mengingatkan diri kita supaya jadi orang baik. Wajud bil mali la takhshan idama, yakun dukhran wa la tasma' malama, wa kun atqa fata bainan nadama, mu'inan lil aramili wal yatama, aminal jaybi an gurbin wa na'i. Sedekahkan hartamu, nggak perlu takut habis, nggak perlu takut habis. Kenapa? Rizki ini dijamin, sebelum kiamat nggak kira berhenti. Jangan khawatir. Sedekahkan hartamu, jangan takut habis. Jangan terlalu perhitungan. Jadilah orang, maka hartamu tadi itu akan menjadi simpananmu, dan engkau tidak mendengarkan celaan setelah itu. Dengarkan baik-baik. Ini harta yang kamu keluarkan emangnya habis? Enggak. Terus di mana? Nanti akan kembali kepada diri kamu di akhirat, kembalikan lagi sama kamu dengan bunga yang sangat tinggi. Enggak percaya sama Tuhan dong. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan dia akan ganti. Ma indallahi yanfat, ma indakum yanfat, wa ma indallahi baq. Yang kamu simpan itu bakal habis, justru yang kamu sedekahkan itu kekal milik kamu sampai ada di akhirat. Kalau Allah nggak perlu sumbangan kamu, itu sumbangan itu simpanan kamu untuk di akhirat. Nggak perlu Allah kamu sumbang. Saudaraku, sedekahkan hartamu tanpa perlu takut habis, maka harta itu menjadi simpananmu dan engkau tidak akan terdengar celaan. Nanti kalau ente mati, jangan-jangan nanti saudara kamu nuntut, fulan ini yang ngambil hartaku, fulan ini nanti yang pernah menipu aku, fulan ini yang pernah merampas. Kamu akan dicela. Anak nggak diperhatikan, anak wala dibantu, padahal anak sakit. Kamu akan dicelah, dikubur kamu akan dicelah kau di atas dunia, dan nanti di akhirat kamu akan menjadi orang tercelah di hadapan Allah. Karena itu awas, hati-hati ya ikhwani. Jadilah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi penolong para janda, nolong anak-anak yatim, percaya dan amanat, baik dengan orang dekat maupun orang jauh. Ini yang hebat, saudara. Kehebatan itu, awas, hati-hati jangan tertipu kita di dunia ini. Jangan kamu merasa hebat
yang paling banyak duitnya berarti paling hebat. Jangan gitu. Kalau urusan dunia ini bukan yang paling banyak, yang paling zuhud, itu yang paling yang dinilai sisi Allah. Kalau urusan akhirat yang paling bagus. Kalau urusan dunia yang paling zuhud, itu yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling dia menutup diri, tidak ingin terkenal. Yang paling dia tidak ambisi, itu yang hebat di dunia. Yang paling qanaah dengan rezeki Allah, itu yang paling hebat di dunia. Untuk di akhirat, yang paling dia istiqomah, dia mulainya, yang paling banyak baca Qur'annya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Begitu kita balik, minim zikir, banyak ngerokok. Kita balik, dikit baca Quran, banyak nonton TV. Kita balik, bukan istighfar tapi mencela orang. Kita balik, sedekah dengan orang yang jauh supaya terkenal, family ditinggalin. Keliru, saudara. Keliru. Ini semuanya nasihat ya, ini semuanya nasihat. Akhi irsyid talil hajati nujha. Saudaraku, jika ingin sukses semua hajatmu, amin insyaallah. Semuanya punya hajat dari sini. Jika Anda kepingin sukses hajatmu dan ingin amal kebaikanmu unggul nanti di hari di mana amal manusia ditimbang, dunia hajat tercapai, akhirat menjadi timbangan amal soleh. Kun abdan ruji bil gurbi fatha. Jadilah hamba yang diharapkan tersingkap baginya kedekatan. Ba'idan an sabilis syarri samha. Jadilah hamba yang jauh daripada keburukan serta suka memaafkan, bersih tangannya daripada segala aib dan kerusakan. Ingin sukses dunia, akhirat ketemu pahala banyak, jadilah orang yang selalu diharapkan oleh manusia. Selalu dia tadi itu menjadi orang yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi jangan kita kesel, Pak. Kalau ada orang ngeluh sama kita, jangan kesel kita. Kepingin sukses, bantu ini mereka. Kenapa? Kamu akan dibantu sama Allah ketika kamu bisa membantu saudara kamu. Allah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Bantu saudara kamu. Jangan merasa kamu pegel. Nah ini diganggu terus, jangan, tidak mengganggu dia. Mau ngangkat derajat kamu. Kalau kamu membantu dia hanya sekedar, tapi kamu akan dibantu Allah sampai ada di akhirat. Kamu dibantu Allah sampai ada di akhirat. Ya memang begitu. Memang resiko begitu. Naam. Kemudian jauh daripada perbuatan yang jelek. Maaf. Udahlah, jangan kamu itu jahat. Simpan itu rasa pegel, rasa dengki, rasa kesel, apa yang kamu bawa? Mau bawa mati? Emangnya manfaat kalau ada di kubur inti benci kepada seorang muslim? Nggak ada. Malas, maafkan. Rugi apa memaafkan? Rugi apa memaafkan? Namanya di atas dunia pasti kadang-kadang orang diuji, pasti kamu mendengar yang tidak kamu senangi, pasti kamu diperlakukan tidak yang kamu senangi, tapi biasa, maafkan, khalas. Semenjak dia masih orang muslim, hormati Islamnya. Semenjak dia orang beriman, hormati imannya. Selesai. Enteng jadinya. Tangan kamu bersih daripada aib, daripada kotoran, mulut kamu bersih dari kotoran. Man kana yu'minu billahi jadi orang itu al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah kalau orang Islam yang lainnya itu tidak merasa terganggu dengan ucapannya dia
dan tidak terganggu dengan perbuatannya dia. Masya Allah. Laqad akmatu takhmisa birigin wa fa'anil habibi bi ba'di haqqin wa arjullah an yasmah bi idgin talaqqa mawa'idi bi qabuli sidgin tafuz bil amni inda hululi la'i. Sudah sempurna penulisan syair ini di atas kertas yang putih untuk memenuhi hak orang yang kukasihi. Aku berharap kepada Allah dengan pembebasanku daripada neraka, dan terimalah nasihat-nasihat ini dengan penerimaan yang tulus, maka engkau insyaallah mendapatkan rasa aman ketika datangnya kesusahan. Mati susah tapi aman, saudara. Kuburan nanti susah tapi aman, akhirat susah tapi aman, insyaallah. Nasihat-nasihat tadi itu terima dengan tulus dan ikhlas. Ya ikhwani, alhamdulillah kita ditakdir Allah tahun ini bisa masuk Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan Allah terima ya. Allah, kalau takdir esok hari sudah terakhir kita ini. Sudah terakhir kita Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah bukan Ramadan terakhir ya ikhwani ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika malam pertama bulan Ramadan, nadharallahu azza wa jalla ila khalqih, Allah memandang kepada makhluknya. Wa idza nadhara ila abdin lam yu'adzibhu abada. Kalau Allah memandang dengan pandangan rahmat, enggak akan diadab selama-lamanya. Selamat dunia, selamat akhirat. Idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan, jika malam terakhir bulan Ramadan, ditakdir hari Senin, berarti malam terakhir ini bulan Ramadan. Bakatis samawati wal ard, langit nangis, bumi nangis, wal malaikah, malaikat juga nangis. Kenapa? Musibah li ummati, karena ada musibah besar yang menimpa umatku, kata Rasulullah. Malam terakhir bulan Ramadan semua nangis, bumi nangis, langit nangis, para malaikat nangis. Gila ya Rasulullah, wa ayu musibatin ala ummatik. Ya Rasulullah, musibah apa yang menimpa umatmu? Qala ra'aitu syahran fihi an-nafaqatu sadaqah was-sukutu tasbih wan-naumu ibadah wad-du'a mustajab wad-dhanbu maghfur wa la yuktab ala mudnib dhanbuh fa ayyu musibatin a'dham min hadhihi. Bagaimana tidak, musibah apa itu ya Rasulullah dimaksud kepada umat Muhammad? Ya, karena dia kehilangan 1 bulan nafkah yang kewajiban untuk keluarga, itu dianggap seperti sedekah. Langkai bayangkan sedekahnya seperti apa, saudara. Diemnya dianggap bertasbih. Kita diem asal di bulan Ramadan kita hormat, dianggap kita bertasbih. Apalagi nilai tasbihnya. Tidur dianggap seperti beribadah. Tidur dianggap seperti ibadah. Dinilai di sisi Allah ibadah. Doanya diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua doa kita diterima oleh Allah. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira musibah apa yang lebih daripada ini, saudara? Gambarannya begini, ada satu pekerjaan mau keuntungan besar, luput. Susah nggak ente? Susah nggak kira-kira? Ya Allah, itu juga seharusnya kita. Ini keuntungan besar di Ramadan, luput. Kenapa? Kita banyak lupa. Ternyata kita tidak manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu Ramadan yang akan datang, mungkin meninggal, saudara, belum tentu. Coba kita teliti di majelis ini, ada nggak yang khatmul Quran yang dulu hadir di sini? Ada. Tapi mana mereka? Udah meninggal. Udah meninggal mereka. Ingat
Ami Hasan, Muhammad bin Hud ada di sini. Ingat Habib Abdurrahman, Pak Khalegah ada di sini. Ingat mereka itu semuanya ada, mungkin ada di sini. Teman-teman kita, panitia yang hadir, mana mereka semuanya? Dan giliran kita sebentar lagi. Mudah-mudahan Anda melihat ini semuanya ada di sini. Tapi belum tentu, saudara, nggak ada jaminan kita akan bisa hadir tahun yang akan datang. Karena itu jangan ditunda tobatnya, sekarang tobat. Kita ini bahkan menjadi ahli kubur. Sekarang tobat, jangan maksiat. Cukup lupanya. Kita semuanya ada di sini menyaksikan bagaimana kebaikan orang-orang yang ada di kubur ada di sini. Jangan nanti orang akan menyaksikan kita sudah dikubur, nih yang pernah zina, nih yang pernah merkosa, nih yang pernah makan haram, nih yang pernah makan harta anak yatim, nih intabih ya ikhwani, hati-hati. Manusia ini akan menjadi syuhada di bumi ini, dan nanti di akhirat mereka akan jadi saksi juga di hadapan Allah. Dan itu tobat sekarang, jadi orang baik ya, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini jadi saksi kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang ada di kubur kita menyaksikan kita semuanya ada di majelis ini. Sehingga mereka senang melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Fadhal Abdul Qadir kambil kalam. Kambil kalam Allah.